Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah berbicara dengan Albert dan berusaha membujuk Albert, Josh pun kembali dikurung. Ia tak berhasil meyakinkan Albert. Kali ini, Josh pun dikurung di ruangan yang berbeda. Ia tak bisa lagi bergerak bebas karena tubuhnya diikat di kursi. Albert tak ingin sampai kejadian kaburnya Josh terulang lagi. Hingga ia memperketat penjagaan anak buahnya. Josh terus meronta-ronta, berharap ikatannya sedikit longgar. Harapan terakhirnya adalah kabur lewat atap. Rupanya anak buah Albert kurang teliti dalam memilih ruangan untuk Josh. Ruangan tempat Josh disekap sudah tak beratap. Mungkin anak buah Albert menyangka Josh takkan kabur karena diikat dengan sangat kencang. Josh berhenti meronta-ronta kala seseorang ada yang melempar batu dari atas. Josh pun melihat ke arah atas. Matanya membulat sempurna saat melihat ada orang di atas. Mata Josh membulat sempurna saat menyadari siapa yang berada di atas. Walau gelap, ia bisa melihatnya dengan jelas. Dari bentuk tubuhnya, ia bisa tahu siapa yang berada di atas. Audrey, lirih Josh saat menyadari bahwa yang berada di atap adalah Audrey, yang tak lain adalah anak buahnya yang selama ini tinggal di Argentina. Ia tak menyangka bahwa Audrey bisa menemukannya di sini. Shh! Audrey mengisyaratkan Josh untuk menutup mulutnya. Josh pun mengangguk. Ia lega. Akhirnya ada yang menyelamatkannya. Walaupun Audrey seorang wanita, namun ia tak bisa menganggap remeh Audrey. Buktinya, ia berhasil menemukan Josh. Audrey pun melompat dari atas hingga ke bawah. Tak terlihat bahwa ia kesakitan. "Bagaimana kau tahu aku di sini?" tanya Josh sambil berbisik. "Itu tidak penting. Sekarang kita harus segera pergi dari sini," jawabnya. Ia mengeluarkan pisau lalu memotong tali yang membelenggu Josh. Setelah Josh terbebas dari ikatan, Audrey mengeluarkan tali dari balik jaketnya dan melemparkannya ke atas.
Tali yang dikeluarkan Audrey adalah tali yang khusus untuk memanjat. "Uncle, kau duluan. Aku akan berjaga-jaga," perintah Audrey. "Tapi cepat," serunya. "Kita tak punya banyak waktu." Josh pun menurut. Dia memanjat terlebih dahulu. Tepat saat Josh sampai ke atas, pintu terbuka. Dan ternyata anak buah Albert yang masuk. 2 orang anak buah Albert yang berjaga di depan pintu rupanya mendengar kusak-kusuk di ruangan tempat Josh disekap. "Angkat tangan!" seru anak buah Albert sambil menodongkan senjata ke arah Audrey. Namun tak lama, anak buah Albert menodongkan senjata pada Josh yang masih berada di atap. Secepat kilat, Audrey melompat ke dinding dan langsung menendang tangan yang sedang membidik pistol hingga pistol mereka terjatuh. Ia mengeluarkan semprotan dan menyemprotkannya pada kedua mata anak buah Albert. Lalu dengan cepat dia berlari dan memanjat untuk ke atap. Akhirnya Josh pun terbebas. Yang ia pikirkan adalah pergi ke makam kakaknya terlebih dahulu. Kita berganti ke tempat yang berbeda. Setelah menemui Tony, Zen mampir ke toko bunga. Ia ingin membeli bunga dan pergi ke makam Ibu Gia. Ia ingin meminta maaf dan meminta restu setelah mendapatkan bunga. Zen pun kembali menjalankan mobilnya menuju makam. Untuk pertama kalinya, Zen meneteskan air mata saat menaruh bunga di pusara. Ia berbicara dengan menahan sesak. Setelah cukup lama, akhirnya Zen pun bangkit dari berjongkoknya dan berniat untuk pulang. Saat dirinya akan keluar dari area pemakaman, berbarengan dengan itu pula Zidane akan masuk ke dalam area pemakaman. Zidane dan Zen menghentikan langkahnya kala mereka saling menatap. Pandangan mereka saling beradu. Namun tak lama, mereka pun kembali melangkahkan kakinya secara berbarengan. Mereka berpapasan tanpa menyapa dan saling melewati diri masing-masing. Mereka layaknya orang asing. Keningnya mengkerut bingung kala melihat setangkai bunga di makam ibunya. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Mimin. Bye-bye.